Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengolahan air. Jadi setelah kita membahas tentang analisa kualitas air, sekarang kita lanjutkan tentang pengolahan air. Nah, di sini air kan kebutuhan utama manusia. Bagi manusia, air adalah suatu kebutuhan utama yang banyak digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Air minum yang ideal kriterianya ialah sebagai berikut: jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung bakteri patogen dan zat-zat yang berbahaya. Mengapa harus ditetapkan standar kualitas air? Karena tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi atau tidak meluasnya penyakit akibat bawaan dari air. Di negara-negara maju, standar air minum sudah sangat tinggi, sehingga tersedia air yang siap diminum di mana saja atau potable water. Jadi potable water ini kalau biasanya kalian bisa menemukan di bandara atau di tempat-tempat umum itu langsung bisa diminum airnya. Sedangkan di Indonesia kualitas air minum yang memenuhi syarat belum dapat tercapai, sehingga sistem penyediaan air minum yang disediakan oleh PDAM baru disebut air bersih, bukan air minum. Jadi air yang disediakan PDAM itu karena standarnya itu masih standar minimum ya, standar minimum yang harus dicapai, maka dikatakan hanya kualitasnya itu sebagai air bersih, bukan sampai air minum. Kalau sudah sampai air minum berarti sudah lolos uji dari mikrobiologinya, cemaran-cemarannya dia sudah lolos atau memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Seperti itu. Kemudian konservasi sumber daya air. Pemakaian air bersih untuk penduduk di perkotaan di Indonesia dibutuhkan untuk pelayanan secara langsung itu 100-200 liter per orang per hari. Sedangkan untuk pelayanan dengan keran umum 20-40 liter orang per hari. Ini kebutuhan sumber daya air di Indonesia kurang lebihnya. Kalau pelayanan secara langsung ya 100-200 liter orang per hari, kalau dengan keran umum 20-40 liter orang per hari. Kemudian, konservasi sumber daya air di berbagai negara ini ya. Kebutuhannya itu butuh berapa liter. Nah, tentu saja ini juga dipengaruhi oleh jumlah penduduknya dan juga kebiasaan sehari-harinya. Kemudian peningkatan kebutuhan air bersih setiap tahun itu kebutuhan air bersih itu kan mesti meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kemudian, di sini ada peta penyebaran ketersediaan air ya, di mana yang warna biru ini, ini keterangannya water extraction as proportion of totally quantity available. Jadi total kuantitas air yang tersedia. Jadi kalau yang warna biru itu lebih dari 40% itu tersedia. Yang warna biru 40% sampai 20% tersedia. Kemudian yang warna kuning muda, ketersediaan sumber airnya 20% sampai 10%, yang warna kuning tua kurang dari 10% ketersediaan sumber airnya. Sekarang kita lihat di negara kita Indonesia ini masih tergolong yang warna kuning. Ketersediaan sumber airnya itu kurang dari 10%. Nah, maka dari itu dibutuhkan teknik-teknik pengolahan air. Kemudian kriteria dan standar untuk pengolahan air atau kriteria dan standar kualitas air dapat didasarkan atas yang pertama, pertimbangan kesehatan. Nah, untuk pertimbangan kesehatan ini harus terbebas dari logam dan logam berat. Kemudian zat anorganik seperti nitrit serta zat-zat organik. Zat-zat organik ini bisa poliaromatik hidrokarbon, kemudian
fenol, dan lain sebagainya. Kemudian ada estetika, bau, rasa, dan warna. Nah, estetika ini dilihat dari pengujian organoleptik ya. Kalau kita lihat estetikanya dari uji organoleptisnya itu dia berbau, berasa, berwarna, sudah fix ya, tidak sesuai sama kriteria dan standar air bersih. Kemudian yang C adalah standar air didasarkan pada teknis pengolahannya. Nah, pada teknis pengolahannya ini disesuaikan teknologi yang tersedia dan teknologi yang diterapkan itu menggunakan teknik apa. Kemudian yang D berdasarkan toksisitasnya, efek racunnya. Bisa diuji toksisitasnya apabila ingin mengetahui mungkin adanya zat-zat pestisida yang ada di dalam air itu tinggi atau tidak, itu dapat diuji itu untuk mengetahui kadar toksisitasnya. Kemudian yang E, polusi, untuk mencegah teremisinya pencemar ke lingkungan. Ya, polusi ini dapat dilihat dari segi polusi, ini untuk mencegah pencemaran itu ke lingkungan. Kemudian ada ekonomi, kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan apabila kualitas airnya ini rendah. Nah, kemudian standar air minum di Indonesia diterapkan untuk sumber air minum atau air baku dan air minum sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Standar air minum yang digunakan di Indonesia ini menggunakan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 itu untuk sumber air minumnya ya. Kemudian ada standar air minum itu berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 907 tahun 2000. Nah, kemudian di sini ada tabel parameter dan standar air minum, kriteria air minum yang diizinkan itu kadarnya berapa ya, mulai dari physical parameter, chemical parameter, dan lain sebagainya. Ini selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri ya, disesuaikan sama nanti hasil praktikumnya. Jadi nanti kalau kalian praktikum, hasil analisanya disesuaikan sama tabel ini. Hasil sampel kalian itu memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, kemudian ini parameter fisik yang dilihat adalah berupa suspend solid atau TSS ya, total suspend solid, kemudian koloid, turbiditas, warna, kemudian ada atau tidaknya zat tanin. Nah, zat tanin ini biasanya menyebabkan airnya itu berwarna kuning. Kemudian oksida besi, oksida mangan, rasa dan bau, serta temperatur. Kemudian kalau parameter kimia dapat dilihat dari TDS, total dissolved solid, kesetimbangan ion. Nah, komponen utamanya adalah 1 sampai 1000 mg, ini kandungannya NaCAMG. Kemudian komponen yang lainnya Fe, SnK, CO3 dan lain sebagainya, konsentrasinya antara 0,01 sampai 10 mg per liter atau ppm ya. Jadi kalau Na, Ca, Mg, HCO3, bikarbonat ya, sulfat, kemudian klorida, kadarnya yang diizinkan adalah antara 1 sampai 1000 mg per liter. Kemudian alkalinitas dan asiditasnya. Kalau air yang bagus kan pH-nya kan dia pH netral. Kemudian nilai kesadahan, kadar fluorida, logam yang sifatnya karsinogenik ya, logam berat itu kadarnya kriterianya dapat dilihat di tabel yang sebelumnya. Kemudian zat organik ini dilihat dari nilai COD sama BOD-nya. Kemudian ada nutrien pertumbuhan, karbon, nitrogen, fosfor ya. Itu dapat juga dicek di parameter kimia air ini. Kemudian untuk parameter biologi air, ini yang dapat dicek adalah bakteri patogen seperti kolera, tifus, kemudian virus, protozoa, dan juga cacing. Selanjutnya untuk proses alamiah air. Nah, proses alamiah air ini kan kalau air tercemar kemudian dia juga dapat mengalami proses alamiah ya, karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Air yang tercemar itu juga akan mengalami proses alamiah, nanti dia akan menjadi jernih. Nah, contohnya adalah air-air
air dari siklus air itu dari hulu ke hilir nanti kan balik lagi ya, hulu ke hilir lagi. Nah, sehingga dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh manusia. Nah, proses alamiah air ini dari siklus air itu pertama adalah terjadinya sedimentasi atau pengendapan, kemudian filtrasi, transfer gas, transfer panas, kemudian proses kimia, kemudian proses biokimia, dan selanjutnya adalah mikroorganisme di air. Ini proses alamiah yang terjadi pada air. Nah, kalau proses alamiah berarti sedimentasi atau pengendapannya juga terjadi secara alamiah tanpa penambahan reagen kimia. Kemudian filtrasinya juga sama terjadi secara alamiah. Terfilter pada ini ya, pada tanah, kemudian masuk terus sampai ke dalam ya, lapisan tanah paling dalam, baru nanti dia akan mengalir ke sumber mata air. Kemudian kalau bagaimana kalau air bersih itu ketersediaannya masih dikit. Nah, dapat juga selain pengelolaan air secara alamiah, dapat juga dilakukan pengelolaan air secara buatan. Buatan ya, tujuannya adalah pengolahan air agar air yang kualitasnya itu kurang baik, yang tidak sesuai dengan kriteria air minum khususnya, itu dapat masuk dalam kriteria air minum. Syarat-syaratnya apa? Sumber air yang dapat digunakan untuk kita bisa mengolah menjadi air minum. Syaratnya yang pertama adalah tentang kuantitasnya atau jumlahnya. Kemudian kualitas atau mutunya dan kontinuitas ketersediaan airnya. Sumber-sumber air sumber-sumber air ini dapat dari air hujan. Nah, air hujan itu kan bisa ditampung kemudian dilakukan pengolahan. Kemudian bisa juga dari air tanah. Nah, air tanah ini bisa dibagi menjadi dua, air tanah dangkal atau air tanah dalam. Ya, kemudian ada mata air. Mata air ini kan kuantitasnya kecil, tapi kualitasnya bagus karena dia mengalami pengolahan secara alamiah. Kemudian kontinuitasnya, keberlanjutannya, tapi dia belum tentu terjamin ya. Biasanya kalau musim kemarau mata airnya itu kan dia kering juga. Kemudian air permukaan. Nah, air permukaan ini yang paling banyak kita manfaatkan dan diolah menjadi air bersih atau bahkan air minum. Contohnya air permukaan ini adalah sungai, kemudian danau dan laut. Kalau sungai ini pengolahan air sungai kuantitasnya itu dapat diandalkan karena kan melimpah ya. Makanya biasanya itu dibuat bendungan itu tujuannya untuk menahan debit air biar dia melimpah di situ sehingga bisa dilakukan pengolahan air. Tapi kualitasnya biasanya itu sedang sampai buruk karena kita tahu kalau air sungai di Indonesia itu kan buang kotoran aja juga di sungai. Kesadaran masyarakatnya masih agak kurang. Kemudian kontinuitasnya membutuhkan studi hidrologi, keberlanjutannya tergantung pada sungai di daerah-daerah tertentu. Kemudian air danau ini biasanya lebih banyak digunakan saat dia musim hujan untuk menampung air hujan. Kemudian laut. Nah, laut ini membutuhkan teknologi tinggi. Kenapa membutuhkan teknologi tinggi? Karena kadar garam di air laut itu kan juga tinggi sehingga banyak mineral-mineral yang terlarutnya juga tinggi sehingga untuk memurnikan atau menjernihkan air laut juga dibutuhkan teknologi yang tinggi. Nah, ini adalah siklus air di mana pertama air dimulai dari air hujan ya, ini air hujan masuk ke sungai, masuk ke sungai. Kemudian dari sungai itu hulu di daerah pegunungan mengalir menuju ke perkotaan, kemudian menuju ke laut lagi. Nanti di laut itu dia akan mengalami penguapan menjadi awan terbawa angin menuju gunung, hujan lagi. Nah, itu siklus air secara umum. Kemudian lanjut ke jenis pengolahan air bersih. Nah, jenis pengolahan air bersih secara umum itu dilakukan
menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah penjernihan terlebih dahulu. Penjernihan ini bertujuan untuk menurunkan kekeruhan Fe dan Mn. Jadi penjernihan ini biasanya diendapkan terlebih dahulu. Diendapkan dan juga difiltrasi ya. Diendapkan dan juga difiltrasi. Kalau sudah diendapkan nanti disaring. Kemudian pelunakan. Nah, pelunakan ini untuk menurunkan kesadahan air. Nah, tadi kan kalau air yang kesadahannya tinggi kan sebutannya air keras, maka dari itu dia harus dilunakkan. Kemudian ada proses desinfeksi, membunuh bakteri patogen. Jadi secara umum itu ada 3 langkah pengolahan air. Nah, kemudian kalau jenis-jenis prosesnya dibagi menjadi 3 juga secara fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, secara fisika ini adalah tidak adanya penambahan zat kimia. Contohnya dilakukan pengendapan biasa ya, didiamkan saja biar mengendap. Nah, itu adalah proses fisika. Filtrasi, penyaringan itu juga proses fisika. Adsorpsi, penyerapan itu juga proses fisika. Tidak adanya penambahan reagen kimia. Kalau secara kimiawi berarti dia harus ditambahkan reagen. Contohnya adalah pemisahan logam berat, kemudian pelunakan. Ya tadi pelunakan ini kan bisa ditambahkan sama NaOH. NaOH biar dia ngendap ya, logam-logamnya itu biar ngendap, nanti disaring kembali. Kemudian ada netralisasi, menetralkan biar pH airnya itu menjadi pH netral. Kalau terlalu asam atau terlalu basah setelah terjadinya pelunakan, berarti kan dia harus di-adjust pH-nya. Kemudian klorinasi, penambahan klorin tujuannya untuk desinfeksi. Nah, ini juga sama secara kimiawi karena ada zat kimia yang ditambahkan. Kemudian secara biologi ini juga memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Contohnya pada metode saringan pasir lambat. Kemudian ini adalah area pengolahan air bersih ya. Area pengolahan air bersih yang pertama adalah koagulasi. Koagulasi itu dia koagulasi itu pengumpulan kotoran-kotorannya itu dikumpulkan atau dikumpulkan biar dia mengendap atau biar dia terkumpul ya. Biasanya untuk koagulasi ini ditambahkan sama tawas, Kemudian kalau sudah koagulasi dilakukan filtrasi. Filtrasi baru kemudian dilanjutkan ke sedimentasi. Habis sedimentasi disaring lagi. Ini yang pertama ini penyaringannya kan masih kasar. Kemudian sedimentasi ke penyaringan yang pasir, yang lebih lembut, lebih halus. Kemudian dia masuk ke desinfeksi. Habis desinfeksi masuk ke storage, penyimpanan air. Habis dari penyimpanan air ini dia didistribusikan ke rumah-rumah warga. Nah, ini pada gambar yang tadi sebelumnya itu kalau dia dipecah-pecah ya, dipreteli puzzle-nya itu dia menjadi ini koagulasi, kemudian flokulasi. Koagulasi ini pengadukan cepat, biasanya ditambahkan sama koagulan, tawas tadi ya, koagulan. Kemudian flokulasi, sedimentasi. Sedimentasi itu dia diendapkan di sini. Yang pertama tadi yang koagulasi itu kan dicampur dulu sama koagulan biar dia menggumpal. Kalau sudah menggumpal masih melayang-layang kan, kemudian disedimen, diendapkan. Kalau sudah disedimentasi baru difiltrasi. Habis difiltrasi baru didesinfeksi. Nah, habis didesinfeksi maka dia disebarkan, tapi sebelum disebarkan dia harus diuji dulu kualitasnya. Sudah sesuai enggak sama tabel tadi, kadarnya, kadar parameter fisika kimianya sudah sesuai enggak sama yang kriterianya peraturan pemerintah. Nah, kalau sudah sesuai baru dia diedarkan. Oh, ini sama ya kayak yang tadi. Nah, ini lanjutannya. Kalau misalkan dia itu koloid dengan kekeruhan tinggi. Nah, koloid ini kan
koloid ini kan padatan kecil-kecil yang melayang di air, ya melayang di air, sehingga dia kan harus dipisahkan. Biasanya dia ini masuk dalam total dissolved solid. Jadi ada padatan yang larut di dalam air yang susah dipisahkan, itu koloid. Maka dia harus dikondisioning dulu, kemudian dikoagulasi sama flokulasi, kemudian disedimentasi, difiltrasi, distribusi, dan desinfeksi. Desinfeksi, kalau desinfeksinya ini setelah distribusi, maka desinfeksinya ini dilakukan di rumah-rumah. Ya, di rumah-rumah, di desinfeksi sendiri, dicek sendiri. Ya, kemudian koloid dengan kekeruhan sedang, koloid dengan kekeruhan rendah dapat dilakukan dengan, kalau kekeruhannya rendah tidak seberapa tidak seberapa banyak yang solid yang larut di dalam air, dapat dilakukan metode saringan pasir lambat. Kemudian kalau misalkan tidak ada koloid, ya bening tapi kotorannya itu besar-besar, dapat dilakukan filtrasi langsung, baru kemudian diendapkan, ya, dan sedimentasi, lalu dikombinasi filtrasi dan sedimentasi. Jadi lebih mudah kalau dia tidak ada koloid atau kotoran atau debu yang kecil-kecil yang melayang di air. Selanjutnya unit-unit pengolahan air ini bagian conditioning, bagian koagulasi, bagian flokulasi, sesuai sama bak yang tadi ya di diagram. Kemudian ini gambarnya proses koagulasi, flokulasi ini bisa dilakukan menggunakan polimer, kemudian partikelnya, kemudian dia diikat sama polimernya, kemudian baru dia membentuk vlog, ya. Vlog itu kumpulan-kumpulan kotoran yang sudah berkumpul, itu namanya vlog. Kemudian vlog itu dia didiamkan untuk mengendap biar dia beragregat, berkumpul dan tersedimentasi, mengendap. Kalau sudah bagian atasnya ini kan dia akan dialirkan ke tahap berikutnya. Ini gambarnya. Kalau awalnya itu dia koloidnya itu melayang-layang, dia ditambahkan sama koagulan, jadi dia berkumpul membentuk vlog. Kemudian dilakukan sedimentasi atau pengendapan sehingga air yang atas ini yang jernih, ini lanjut ke metode selanjutnya. Nah, ini gambarnya koagulasi, flokulasi. Kemudian ini sedimentasi, ya, pengendapan. Nah, ini gambarnya sedimentasi, mengendap, ya, sama kayak yang tadi. Habis dia terbentuk vlog, dia diendapkan. Kemudian lanjut ke metode filtrasi. Nah, filtrasi atau penyaringan ini dapat dilakukan dengan banyak media. Dissolve solidnya atau padatan yang terlarutnya itu tidak terlalu banyak, maka dapat dilakukan dengan penyaringan biasa atau penyaringan pasir cepat. Tapi kalau koloidnya ini ada koloidnya banyak, maka dapat dilakukan dengan saringan pasir lambat. Kalau saringan pasir cepat ini pakai single media, pakai pasir saja, ya. Yang single media itu disaring pakai pasir saja. Kalau pakai multiple media bisa pakai antrasit, pasir, sama garnet. Jadi ada gabungan dari beberapa media. Bisa juga ke antrasit dulu, baru ke pasir, baru ke garnet ini. Kemudian saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat ini sedimentasi, filtrasi, sama biologi proses. Nah, ini yang gambar bak tadi, ya. Bak tadi ada proses yang pertama koagulasi, sedimentasi, filtrasi. Nah, proses biologi ini untuk desinfeksi, ini adalah metode saringan pasir lambat. Biasanya untuk metode saringan pasir lambat ini digunakan untuk air-air yang kadar koloidnya itu tinggi. Kemudian ada desinfeksi atau pembunuhan mikroorganisme, ya. Bisa dilakukan dengan cara klorinasi, ozonisasi, dan
penggunaan sinar UV atau pemanasan. Nah, di sini kalau misalkan airnya adik-adik itu dari PDAM, itu kan pasti sudah melewati tahap klorinasi, ozonasi, atau sinar UV. Kemudian kalau biasanya air sumur itu dilakukan pakai pemanasan untuk menghilangkan mikroorganismenya. Kemudian kalau misalkan pakai air isi ulang itu biasanya kan dikirim dari air gunung ya, air gunung kemudian dia difiltrasi pakai membran dibentuk modul atau gulungan, kemudian nanti disaring di membran tersebut. Kemudian dari saringan pakai membran itu baru kemudian dilakukan desinfeksi menggunakan sinar ultraviolet. Jadi biasanya kalau adik-adik lihat di tempat isi ulang air itu kan mesti ada tabung besar-besar ya. Tabung besar-besar itu isinya itu adalah modul membran yang digunakan untuk proses filtrasi. Selanjutnya dari proses filtrasi itu mesti kan pedagang air isi ulang itu kan mesti menyalakan lampu ya, ada menyalakan lampu. Sebelum kita sebelum ngisi galon itu kan menyalakan lampu. Nah, lampunya itu adalah lampu sinar UV. Jadi air galonnya itu setelah dia difiltrasi, dia disinari dengan sinar UV. Nah, bagi pedagang-pedagang yang curang, biasanya sinar UV-nya ini tidak dinyalakan, cuma difiltrasi saja. Sehingga tahapan desinfeksi dari air gunung yang langsung dijadikan air minum, nah itu tidak memenuhi persyaratan. Maka dari itu lebih amannya kalau pakai air isi ulang itu juga direbus dulu sebelum digunakan untuk minum. Ini ya filtrasi, kemudian ini desinfeksi. Nah, ini ada pengolahan air khusus, ini terutama kalau untuk menghilangkan kesadahan dan juga untuk menghilangkan logam berat. Logam berat menyisihkan material terlarut atau dissolved solid, kemudian menghilangkan bau, warna, dan rasa. Nah, biasanya kan digunakan karbon aktif atau activated carbon, fungsinya adalah untuk menyerap bau, rasa, dan warna. Ini karena karbon aktif itu kan dia berpori, jadi masuk ke pori-porinya itu. Selanjutnya ini ada teknologi membran. Nah, teknologi membran seperti yang saya jelaskan tadi di pengolahan air atau di produksi air isi ulang. Ya, air isi ulang itu kan kalau kalian lihat misalkan ada tetangganya yang punya depo air isi ulang, itu kan mesti ordernya kan dari sumber air gunung itu. Air gunung kemudian dimasukkan ke tangki. Nah, dari tangki tempat isi ulang itu dia dialirkan ke membran untuk proses filtrasi di tabung-tabung yang warna silver itu biasanya ya, itu isinya adalah membran ini. Jadi membran itu semacam lembaran ya, kalau seperti plastik lembaran gitu tapi dia berpori. Jadi dalamnya itu modul, kalau dia di dalam telah dirangkai membentuk gulungan yang bagus, itu namanya modul membran. Kemudian modul membran tersebut digunakan untuk pemisahan partikel air ini. Jadi kalau misalkan air ini dimasukkan ke dalam modul tersebut kan dia mesti bentuknya itu kayak gulungan, tahu gulungan ini ya aluminium foil itu. Nah, dia masuk ke dalam lubang yang dalam, kemudian nanti dia keluar melalui pori-porinya menuju yang membran bagian luar. Bagian luarnya modul itu nanti terkumpul, kemudian dia dialirkan ke disinari oleh sinar UV untuk proses desinfeksi. Nah, kemudian karena membran ini kan harus berpori biar airnya itu bisa mengalir, maka dia dibagi menjadi bermacam-macam, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, membran dense, ataupun reverse osmosis, tergantung pada ukuran porinya. Yang paling bagus adalah membran reverse osmosis, karena dia memiliki ukuran pori kurang dari 0,001
milimeter, sehingga keterpisahannya itu juga akan lebih bagus. Kemudian membran ini digunakan dalam proses pengolahan air limbah dengan nilai recovery yang tinggi. Jadi kebanyakan teknologi membran ini memang aplikasinya selain untuk air isi ulang tadi juga digunakan di pengolahan air atau wastewater treatment. Kemudian ini ada berbagai macam klasifikasi membran. Dan terima kasih sampai sini dulu ya untuk pengolahan air. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.